بنيات القبول تمام كل سؤال وعلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع خلقه من بدء الرسول إن شاء الله ولا أولئك العارفين أعمائنا من الملائكة المقربين لجميع الصحابة والتابعين ثم لحضر الجميع للصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها وصلى رخي السلطان العلي أشعر القدر أجل الحمد وإلى حضر والدينا ووالديكم وأمواتنا ولأمواتكم ولأموات المسلمين ولأموات الحاضرين في هذا المسجد المبارك المتعلمين فيها المجد المبارك أن الله تعالى الشعب رحمه والمغفرة سبحانه وصلاة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para hadirin, melanjutkan pengajian kita. Dalam kajian saya malam hari ini meneruskan dari makna al-imanu birusulihi. Jadi rukun iman, ketika Rasulullah ditanya malaikat Jibril, akhbirni anil iman, wahai Muhammad beritahu aku tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawab, al iman an tu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau menjawab, iman itu jika engkau bisa mengimankan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qada qadar. Al imanu billah sudah, wa malaikatihi sudah, wa kutubihi juga termasuk. Kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar. Wa rusulihi, dan juga utusan-utusan Allah. Rusul itu jamak dari rasulun. Rasulun itu kalau di dalam kajian sharaf, rasilun kok menjadi rasulun, itu ada mubalaghah. Karena memang kalimah itu ketika kemudian ada mubalaghah, itu berarti ada pembebanan, penitik beratan bahwa memang tugas utamanya itu. Qaimun menjadi qayyumun. Jadi kalau qaimun adalah orang yang berdiri, kalau qayyumun berarti betul-betul menegakkan. Jadi kalau Allah memiliki sifat qayyum, jadi betul-betul menjadi penegak dari alam semesta, dari seluruh makhluknya. Al-Hayyul Qayyum. Sama juga dengan rasulun, rasilun menjadi rasulun. Karena memang kita tahu para hadirin, para nabi itu tidak semua menjadi rasul. Jadi kalau saya pernah sampaikan bahwa ketika kemudian Allah itu memberikan satu syariat kepada manusia, dan syariat itu diterapkan oleh Allah dengan berbeda-beda, likulli ummatin syir'atan wa minhaja, kata dalam Al-Quran, setiap umat itu pasti memiliki syariat, memiliki jalan, memiliki syariat yang mungkin berbeda syariatnya. Tapi kita tahu para hadirin rahimakumullah bahwa ada yang diberikan oleh Allah tugas utama untuk kemudian membuat syariat yang baru. Secara umum, makanya kalau kita kaji tentang kajian tentang hukum syariat, ada Allah itu ajarannya yang memang satu. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu, dan itu menjadi bagian dari ahkam al-usuliyah, hukum prinsip yang tidak bisa berubah.
Contohnya apa? Ketauhidan, keimanan. Itu tidak akan berubah mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Dan itulah yang kemudian menyamakan antara satu nabi, satu rasul dengan rasul yang lain. Tapi kenapa kok kemudian kita tahu rasul itu tidak banyak, padahal nabi itu banyak. Sudah saya sampaikan dalam riwayat itu, kalau di tafsir Ibnu Katsir, nabi itu lebih dari 25.000. Lebih dari 25.000. Sedangkan rasul hanya 25. Kenapa kok rasul sedikit sedangkan nabi banyak? Nah, ini tadi. Ini harus mengkaji juga apa sih perbedaan antara nabi dan rasul. Dan sudah ditegaskan bahwa kalau kita semua sudah mungkin diterangkan lah di sekolah atau di pendidikan agama PAI, kalau rasul itu wajib menyampaikan risalahnya, ajarannya dari Allah, sedangkan nabi itu tidak. Itu sebetulnya kalau pengertiannya, bahasa kita itu kalau dipahamkan kepada umat bukan sekedar begitu, bahwa memang kalau rasul itu ada membawa ajaran yang Allah berikan langsung dari malaikat Jibril, dan itu sifatnya baru. Syariatnya, hukum furu'iyahnya, bukan usuliyahnya, bukan prinsip ajarannya. Kenapa? Karena kita tahu, saya sudah terangkan berkali-kali, dan ini untuk murojaah. Jadi sekali lagi, semua nabi itu memiliki kesamaan dalam urusan hukum usuliyah yang prinsip tadi, ketauhidannya sama. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu pasti mengajak tentang ketauhidan. Ani ibudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu prinsip. Kalau bahasa hukum namanya qat'i, sesuatu yang tidak bisa dirubah. Dan ila yaumil qiyamah, ini ajaran Islam. Karena itulah universalitas ajaran para nabi adalah la ilaha illallah. Tapi ternyata kok kemudian rasulnya berbeda, dan rasul itu membawa ajaran baru, sehingga kemudian rasul itu wajib menyampaikan kepada umat, itu adalah karena syariatnya bisa berbeda. Saya pernah sampaikan ini, contohnya apa? Urusan tentang pernikahan. Zaman Nabi Adam, karena orangnya tidak banyak, hanya satu orang, Nabi Adam, kemudian ada pasangan Siti Hawa, yang kemudian akhirnya beliau itu melahirkan 20 kali, dan setiap kali melahirkan itu berpasangan. Sehingga kemudian syariatnya ya harus saudara kandung menikah. Tapi Allah memberikan ajaran, tidak boleh sekandung yang satu rahim bersamaan. Maka itulah yang kemudian saya pernah sampaikan, bahwa kenapa kok kemudian ada muncul pertama pembunuhan yang terjadi pertama kali di bumi dilakukan oleh Qabil kepada Habil, adalah karena aspek sifat dengki. Ya, dengki. Karena Qabil itu mestinya memang cara syariatnya dari Allah harus menikah dengan wanita yang satu lahiran dengan Habil. Sedangkan Habil harus menikah dengan yang satu lahiran dengan Qabil. Tak boleh, harus disilang begitu. Tapi Qabil tak mau. Sebab apa? Elek. Karena faktor jelek itu. Tak mau. Tapi ya sudahlah, terpaksa. Maka mulai ada muncul dengki. Nah, seperti itu. Yang kemudian juga ada syariat yang lain. Jadi syariat yang lain apa? Urusannya yang prinsip, zakat. Jadi jangan dianggap zakat itu hanya kita. Semua nabi ada syariat zakat. Puasa juga sama. Ya, kalau zakat zaman Nabi Adam itu karena belum ada manusia, maka mereka kemudian Qabil Habil itu disuruh bekerja, bercocok tanam. Terus apa yang harus dilakukan untuk zakat? Maka harus ditaruh di atas gunung. Ketika di atas gunung, mana yang diterima oleh Allah adalah yang dimakan oleh api dari langit. Ternyata karena Qabil ini tidak ikhlas, bercocok tanam sudah jerih payah, masya Allah ya, karena jadi petani, lah kok suruh ngasihkan, lah kok dibakar. Logikanya begitu. Sedangkan Habil ya ikhlas, sudah perintah Allah ya sudah.
maka diterima oleh Allah. Yang dimakan api dari langit hanya punya Habil, punya Qabil tidak diterima. Muncul lagi kedengkian, akhirnya kemudian terjadi percecokan dan berakhir dengan pembunuhan. Ini perbunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Termasuk apa yang prinsip puasa juga sama. Maka itulah sebabnya rukun Islam, kalau Islam itu disebutkan ada 5, itu karena memang prinsipnya semua sama. Jadi kalau Al-Quran urusan puasa ini, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini juga disyariatkan bagi orang yang min qablikum, orang sebelum kalian. Sebab memang puasa sudah ada sejak Nabi Adam. Cuma memang berbeda, syariatnya berbeda, tata caranya. Puasanya prinsip, tapi tata caranya berbeda. Wakilah kalau Nabi Adam itu ya sama dengan 40 tahun. Jadi beliau itu 40 tahun itu tidak pernah mokel. Ketika beliau diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian kehilangan Hawa, maka kalau ingin ketemu kamu harus berpuasa. Maka selama puasa mencari itu berpuasa. Baru kemudian Allah mentakdirkan bisa bertemu di Jabal Rahmah itu. Tapi itu berbeda lagi dengan zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu setahun puasa, setahun enggak, setahun puasa, setahun enggak. Dan ini berat. Akhirnya diperingan zaman Nabi Dawud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Paling enak syariat kita 11 bulan puasa, 1 bulan puasa. Wah, enak banget ini. Makanya syariat yang paling enak ya sebetulnya kita. Apalagi kalau urusan sholat. Makanya kalau panjenengan tahu juga, semua nabi pasti an aqimis sholah. Perintahnya adalah sholah. Sebab apa? Prinsip. Walaupun prinsip, tapi tata caranya berbeda. Nah ini loh. Maka itulah sebabnya saya kembali lagi kepada pembahasan. Inilah yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Jadi Rasul diberikan syariat baru, sedangkan Nabi tugasnya adalah menyampaikan dari ajaran setiap Rasul tadi. Jadi Nabi Adam ada syariat, maka seperti Nabi Sis itu melaksanakan syariatnya Nabi Adam. Sedangkan kemudian Nabi Adam sekian tahun kemudian, sekian ratus tahun kemudian baru muncul Nabi Idris, ada Nabi Nuh yang ternyata punya kemasan lagi berbeda. Nah, seperti itu. Makanya setelah Nabi Nuh itu melaksanakan syariatnya Nabi Nuh. Maka itulah sebabnya kalau di dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Nabi yang terbanyak itu dari kaum apa ya? Karena kita tahu para hadirin rahimakumullah, likulli ummatin rasul. Setiap umat itu ada rasulnya. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa nabi yang terbanyak itu adalah nabinya orang Bani Israel. Kenapa? Karena memang syariat yang paling utama yang diturunkan oleh Allah itu kepada kaum itu adalah mereka yang kemudian nabinya jumlah prosentasenya tergantung bagaimana kondisi kaumnya. Dan kita tahu para hadirin, orang Yahudi itu adalah kaum yang paling nyon sewu, bahasane wong Jawa nyerekel, paling banyak begedutnya, balelonya, sehingga nabinya paling banyak. Jadi itu makanya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ya kan, Nabi itu banyak sekali, bukan hanya Nabi Musa. Rasulnya Musa, tapi setelah itu banyak sekali. Sampai yang kemudian kalau kita tahu Sam'on, kalau dalam bahasa kita Samson, itu juga Nabi. Ya. Yang itu diceritakan dalam satu hadis, dalam satu riwayat hadis beliau itu cerita, Nabi Samson ini, Nabi Sam'on ini Nabi yang tidak nanti ke surga sendirian. Yang ini menjadi peristiwa datangnya Lailatul Qadar, ya. Kenapa? Karena Nabi Sam'un ini berdakwah. Beliau diberikan kekuatan sama juga Nabi Musa. Nabi Musa itu kekuatannya, mukjizatnya, tangannya ini punya kekuatan sama dengan orang 40. Makanya sekali pukul, itu kalau orang dipukul Nabi Musa, seperti diceritakan kan, Nabi Musa tidak sengaja membunuh orang kan. Nabi Musa diceritakan di dalam Al-Quran itu membunuh orang ya gara-gara gregetan, karena orang Bani Israel ketika itu dijajah oleh orang Kipti, orang Mesir, sehingga kemudian karena Nabi Musa itu diasuh oleh Fir'aun,
Sehingga yang terjadi akhirnya kemudian beliau semakin besar karena diasuh oleh Fir'aun di bawah bimbingan Masyitoh ya. Masyitoh itu istrinya Fir'aun yang mukmin ya. Makanya beliau tumbuh besar menjadi orang mukmin. Maka ketika ada percekcokan antara orang Kipti dengan Yahudi ini dijajah, beliau tahu ini zalim ini. Maka saking rekelnya karena memang ini penjajahnya ya pasti menang. Tapi Nabi Musa gregetannya itu langsung ditempeleng. Sekali tempeleng langsung geblak kak tangi-tangi. Akhirnya mati ya, itulah yang kemudian akhirnya menjadi peristiwa kenapa Nabi Musa akhirnya dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dan akhirnya Fir'aun akhirnya mati di tengah lautan karena jembatannya. Begitu Fir'aun itu di tengah lautan, Nabi Musa sudah di pinggir, ya tongkatnya langsung dipukulkan lagi hingga kemudian jembatan di laut hilang. Seperti itulah. Itu ceritanya kalau untuk panjenengan murojaah seperti itu. Jadi kembali lagi, ini kekuatannya 40 orang salah satu. Dan itu menurun kepada para nabi-nabi, rata-rata kepada nabi orang Bani Israel. Termasuk salah satunya Sam'un. Jadi Sam'un itu punya kekuatan begitu. Maka banyak orang yang masuk Islam. Tapi ternyata kan raja yang lalim ketika itu ingin mencari kelemahannya Nabi Sam'un. Sehingga kemudian ternyata dikirimnya namanya Dalilah. Ceritanya akhirnya Samson and Dalilah. Seperti itu. Nah, akhirnya kan kemudian ketahuan pengapesan ini ketahuan. Akhirnya kemudian Dalilah ini ya dengan tipu dayanya akhirnya kemudian Sam'un ini dipegang ditangkap oleh raja, kehilangan kekuatan. Hingga kemudian ketika di istan yang besar itu untuk mengembalikan orang-orang agar menjadi kafir, raja itu mengumpulkan semua rakyat. Kamu dibohongi Sam'un, kamu dibohongi Sam'un, begitu. Ternyata dia itu punya kekuatan sihir dan lain sebagainya. Maka Sam'un hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau biarkan aku dalam kondisi hina, maka hilanglah syariatmu, maka akan runtuhlah ajaranmu, maka kembalikan kekuatanku. Maka disitulah beliau dikembalikan kekuatannya, hingga kemudian cagaknya, pilarnya istana itu dirobohkan, sehingga semua orang yang ada di dalam gedung itu mati semua. Maka diceritakan Nabi Muhammad itu, diceritakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis itu, Sam'un itu nanti di surga itu berangkat sendirian. Tidak punya kaum, sebab mati semua, kafir semua. Itu ceritanya. Makanya untuk menebus itu Sam'un akhirnya kan apa? Beribadah selama 1000 bulan. Dan sahabat akhirnya ngomong, enaknya orang dulu ya 1000 bulan punya pahala banyak. Makanya Allah akhirnya menurunkan ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini sekedar cerita untuk panjenengan biar tahu. Jadi Sam'un ini nabi, bukan rasul. Rasulnya Musa. Itulah. Rasulnya adalah Musa. Dan Sam'un ini dan nabi-nabi setelah itu adalah nabi yang menyebarkan ajaran dari Nabi Musa. Itu. Nah, para hadirin rahimakumullah, pertanyaan berikutnya juga sama. Tapi kalau kemudian nabi dulu itu banyak. Kenapa zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu sudah tidak ada nabi? Jadi kalau dalam Al-Quran, wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir rusul, itu ayat ini termasuk ayat yang lain adalah maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin Nabiyyin. Dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah pungkasan dari Rasul dan pungkasan dari Nabi. Pertanyaannya gitu, kenapa kok Nabi terakhir dan Rasul terakhir? Karena memang kalau Rasul terakhir kita tahu penyempurna dari semua ajaran para Nabi itu adalah Islam. Sehingga Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Nabi Rasul terakhir. Karena memang sudah menyempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi Nabi Muhammad itu ada penyempurna dari semua ajaran nabi-nabi. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semua disempurnakan dalam ajaran Nabi Muhammad. Makanya ajaran semua nabi itu sudah ada dalam Al-Quran. Diceritakan semuanya, termasuk qisas, ya kan?
Ya, al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun. Itu juga diceritakan. Ya kan? Itu ada semuanya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Nabi terakhir? Ya karena memang kita tahu para hadirin, baru kita tahu kalau kemudian Rasulullah mengatakan bahwa al-ulama, jadi ulama itu bimanzilatil anbiya. Nabi Muhammad Rasul terakhir dan Nabi terakhir karena memang pengganti dari tugas para Nabi itu digantikan oleh para ulama. Sehingga Rasulullah menegaskan bahwa ulama, yang kalau kita tahu ulama ini jamak dari alimun, makanya ulama itu tidak bisa sekedar kita menyebut pokok udenge gede nang di jubahan gawe serban gawe putih-putih pasti ulama. Enggak. Wong Pak Kaji ya akeh sing ngono. Kalau ukurannya pakaian orang Arab Saudi itu yo ulama kabeh jadinya. Ya kan? Kenapa? Karena pakaiannya berjubah terus. Pakai serban terus kan begitu. Ya kan? Sama. Nabi Muhammad terus apa bedanya Abu Jahal? Jadi sama. Wong pakai jubah kalau ukurannya begitu. Jadi ulama itu sekali lagi jamak dari alimun. Ya, orang yang memiliki kemampuan alimun bil ulumid diniyah, punya kemampuan pemahaman terhadap agama. Yang Allah memberikan syarat banyak sekali orang itu bisa disebut ulama, tidak sekedar urusan pakaian. Ya, tapi apa? Yang paling utama adalah apa? Kemampuan dan apa istilahnya? Kalau orang sekarang nyebut kompetensi, ya. Jadi kompetensi. Kayak panjenengan semualah. Kalau jenengan ngajar, itu kan kalau dalam bahasa Arab sudah disebut ustad. Guru bahasa Arab ya ustad, guru matematika ustad. Jadi apakah ustad itu pasti alim dalam agama? Ya tidak. Wong bahasa Arab memang. Ustad itu ya guru. Guru TK ustad. Tapi apakah setiap ustad pasti orang alim? Ya enggak. Gitu loh. Dan Al-Qur'an menyebutkan bahwa syarat utama adalah tafaqquh fiddin, punya pemahaman yang kuat dalam agama. Sehingga itulah sebabnya ketika Rasulullah menyebutkan al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris Nabi, itu bukan sekedar identitas, bukan sekedar atribut, bukan apalagi sekedar penampilan, tapi adalah kompetensi, di mana kompetensi utama seorang nabi adalah tafaqquh fiddin, dan itu ditularkan, diwariskan oleh Nabi kepada para ulama. Sehingga apakah kemudian sahabat itu, apakah semuanya itu pasti ulama? Tidak. Tidak. Jadi ini para hadirin, makanya kalau ini murojaah, ini salah satu utama yang menjadi ukuran seorang ulama disebut ulama adalah tafaqquhnya. Orang tafaqquh maka bisa kejawantahkan, bisa dimanifestasikan, bisa dilihat bagaimana kemampuan beliau dalam agama, bukan sekedar terjemahan. Karena faqih, tafaqquh, liyatafaqahu fiddin, kalau dalam Al-Qur'an disebutkan ciri-ciri ulama itu adalah liyatafaqahu fiddin. Yang kedua adalah yakhsyallah. Selain kemampuan memahami, maka itulah sebabnya kalau para ulama ya, itu menyebutkan ulama itu tidak gampang, harus alimun bil Quran, harus ngerti nahwu sorob ya, seperti inilah. Untuk menjelaskan Rasul saja kan bukan mudah. Para Rasuli mengimani pada Rasul, ternyata menjelaskan Rasul saja kan butuh kemampuan sorof, nahwu, balaghah. Masya Allah. Nah, itu Masya Allah, itu susah. Apalagi kalau kemudian urusan perilaku. Makanya kalau Allah dalam Al-Quran menyebut innama yakhsyallah min ibadihil ulama, syarat utama seorang ulama adalah memiliki jiwa takut kepada Allah, memiliki takwaan, bukan sekedar penampilan, takutnya kepada Allah, kepentingannya hanya Allah. Nah itu, wah ini panjang kalau bicara tentang kapasitas kompetensi ulama ini. Tapi kembali lagi, yang jelas disampaikan tadi bahwa bedanya Nabi dan Rasul adalah seperti ini. Maka itulah sebabnya, karena Nabi itu mendapatkan ilmunya dari para Rasul dan menyampaikan Rasul, maka apakah kemudian itu wajib disampaikan? Ya tidak. Sama juga orang ulama. Ya,
Ulama, apakah wajib menyampaikan? Tidak. Banyak orang alim yang tapi beliaunya itu tidak menyampaikan. Contohnya lah di sini ya. Yang ngaji di sini itu kan sebenarnya orang alim banyak, tapi yang ngaji di sini tidak banyak. Hanya Habib Hussein, hanya Yai Marzuki, kan begitu. Oh, hanya kiai-kiai yang tertentu saja. Saya pun jangan batali saja. Gitu. Padahal kiai banyak, ulama banyak. Tapi apakah itu akhirnya beliau dosa? Ya enggak. Sebab urusannya dengan kesempatan. Gitu. Dan orang alim apakah wajib? Ya tidak. Ya kalau kemudian beliau punya pondok pesantren, maka beliau punya kewajiban untuk ngajari santrinya. Banyak orang alim tidak punya santri, akhirnya punya jamaah. Nah seperti itu. Inilah makanya, itu sama logikanya dengan Nabi. Maka ulama itu sama dengan Nabi. Nabi itu sama dengan ulama. Itu kalau Nabi menyegaskan. Tapi kenapa Rasul berbeda? Karena beliau membawa ajaran baru, yang syariatnya baru, walaupun prinsipnya sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Nah inilah berhadirin ya, bisa dipahami perbedaan Nabi dan Rasul ya. Nah maka saya lanjutkan. Rasul tadi kalau dalam bahasa sorof itu kan dari kata arsala yursilu. Itu secara maknawi, lughawi, kalau kita terjemahkan utusan. Tapi secara maknawi itu juga arsala yursilu bermakna atalaqqa yutliku. Melepaskan. Kebebasan. Sehingga Rasul itu kita tahu para hadirin, orang yang paling bebas di dunia. Jadi simbol bebas itu siapa sih? Nabi dan Rasul. Rasul orang paling bebas di dunia. Sebab hakikatnya orang bebas itu adalah orang yang tidak terbelenggu oleh apapun kepentingan, kecuali adalah at-ta'abbud lillah. Penghambaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini kalau kita paham nanti akan bisa menyebutkan bahwa seorang ulama itu harus memiliki karakter seorang nabi dan rasul, itu akan paham. Jadi rasul itu adalah orang yang bebas. Bukan bebas akarepe, tidak. Bebas dalam arti bahwa beliau itu bebas karena memang tidak punya beban apapun, kecuali bebannya itu adalah Allah SWT. Dan ini sifat memang makhluk itu begitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau Allah menyebutkan manusia itu sebetulnya makhluk bebas. Dan kalau ingin tahu bagaimana kebebasan manusia dan bersikap bebas manusia itu, lihat para rasul. Bebas artinya apa? Bebas artinya bahwa dia tidak boleh terbelenggu oleh apapun, tidak boleh terbebani oleh apapun kecuali beban-beban yang Allah berikan. Dan beban itu adalah berupa at-ta'abbud lillah, penghambaan. Kita itu kan menjadi beban, dunia ini menjadi beban. Kenapa? Karena kita dibebani dengan urusan-urusan yang saleh Allah. Coba kita aja urusan apa? Waduh, mau kawin saya, pengen nikah saya. Itu sudah beban. Belum lagi kalau sudah kawin nanti, waduh saya harus menafkahi istri. Beban. Menafkahi istri harus bekerja. Bekerja itu beban, harus cari duit, beban. Beban semua. Dan ini yang menghambat manusia untuk bisa kepada Allah, wusul kepada Allah. Beban-beban ini akan mengakibatkan manusia itu akhirnya bukan manusia yang bebas. Maka banyak orang yang diperbudak oleh selain Allah. Padahal yang berhak memperbudak itu kan hanya Allah. Maka kita itu disebut abdul, budak, hamba sahaya. Kita Abdullah, hamba sahaya Allah. Maka kita beban kita hanya kepada Allah. Lah kalau manusia sudah dibebani urusan duniawi, berarti kita menjadi budaknya dunia. Kita menjadi pejabat, kita diperbudak oleh jabatan. Gitu loh. Makanya termasuk ulama kadang itu juga begitu, beban. Ini beban. Ya kan? Punya ilmu itu beban. Makanya orang yang paling bebas itu Rasul. Masya Allah tidak punya beban. Ya sudahlah. Yang penting Allah sudah gitu. Makanya Nabi Rasul itu tidak ada satupun Nabi Rasul sampai ketika beliau itu menikah, itu tidak akan pernah menikah kecuali diizinkan oleh Allah. Ini yang harus kita pahami.
Ini urusan nikah coba. Jadi jangan dianggap Nabi Muhammad itu bisa menikah banyak istri. Itu dianggap karena kadang kan umatnya salah menafsirkan. Wah, ini sunnah kan begitu ya. Rabi akeh bojo akeh sunnah. Lu sebetulnya itu membuat beban sendiri. Padahal kalau panjenengan lihat Nabi Rasul itu tidak ada satupun yang beliau lakukan kalau urusan ibadah kecuali adalah karena perintah Allah. Itu diperintah Allah. Diperintah Allah. Coba lihat, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu beliau menikah. Ya Allah, saya ingin nikah sebetulnya. Ya sudahlah, nanti dulu. Ya tidak boleh, itu wakilah. Itu disuruh menunggu dulu. Disuruh menunggu sampai 40 tahun. Makanya Nabi Ibrahim itu nikah tua. Beliau menikah tua. Ya. Menikahnya tua, umur 80. Umur 80-an beliau baru menikah dengan Siti Sarah. Dan akhirnya begitu menikah sudah tidak punya anak 40 tahun. Ya Allah, coba. Makanya Nabi Ibrahim itu baru punya anak dengan Siti Sarah umur 120. Ini saya unik. Itu di dalam tafsir disebutkan. Beliau coba kalau kita nunggu 40 tahun ini kan gak betah wis. Selak dan dipegat ndak golek maneh kan begitu. Itu kan sebetulnya apa maneh kalau kita punya apa istilahnya? Punya pikiran, wah pengen bojo ayu. Ini sebetulnya kita membuat beban sendiri. Dua bojo ayu karo bojo elek itu kan bebannya lebih berat apa? Bojo ayu. Ngeragati. Wedake gak oleh sing murah. Loh ya Allah. Kalau elek itu kan wedak sembarang wis pokok wedak baby aja sudah bisa itu. Barang larang Masya Allah harus ke salon wis kudu nang salon klinik estetik. Waduh Masya Allah beban itu. Nabi tidak punya yang seperti itu. Makanya bebas. Coba. Hanya satu yang menjadi beban ketika beliau diutus oleh Allah. Dan itu pun apakah kemudian dijadikan beban? Enggak, sudah dilakoni. Orang paling bebas di dunia. Karena mengarsala yursilu kebebasan. Maka manusia paling bebas ya Rasul sudah. Saya ceritakan Nabi Ibrahim saja. Kalau Nabi Muhammad kedukuran, ya bebas. Contoh lagi, karena beliau sudah tidak ada beban. Ketika beliau itu diutus oleh Allah, contoh ini ya, biar jenengan paham kenapa Rasul itu disebut Rasul, karena beliau bebas. Ketika beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, lihat ini. Ada raja lalim, ada raja Babilonia bernama Korun. Dakwah di sana. Tidak punya bolo. Nabi Ibrahim tidak punya bolo. Apa bolo itu? Tidak pula teman itu tidak punya. Makanya ketika beliau berangkat, beliau itu tahu sebetulnya, ya Allah, Korun itu kan raja. Pasukannya kekar-kekar, gede-gede. Orangnya hebat-hebat. Jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu. Lah kok saya berangkat sendiri? Tapi itu Nabi Ibrahim. Ya Allah, itu sudah dipikir, sudah diperhitung itu. Ya Allah, saya sendirian. Lah mau siapa? Lah kamu punya siapa? Ya sudah, wis sudah. Coba jenengan. Ayo, ono preman 10 lawan. Melayu dhisik. Musuh preman 10 melayu. Lah ini Masya Allah, coba logikanya di mana? Dan tapi karena Nabi Ibrahim itu Nabi, Rasul, tidak punya beban. Ya sudah ya Allah, sendirian ya Allah. Iya, ya sudah berangkat sudah. Tidak berhitung. Lah nanti kalau saya mati, wong mikir mati itu kan yang saya mau beban loh. Makanya coba jenengan kalau mikir wedi mati kena corona, itu beban. Akhirnya gak gelem metu teko omah, gak gelem nyambut gawe. Ya kan karena ketakutan, beban. Itu loh. Masya Allah, coba. Maka itulah sebabnya kalau kita ingin jadi hamba yang Masya Allah, yang ya bukan berarti tanpa perhitungan. Nabi Ibrahim juga perhitungan, bukan kemudian akhirnya wis los, gak rewel, bukan begitu modelnya.
beliau juga berpikir. Gimana ya nanti? Gimana ya begitu? Sudah. Makanya ketika kemudian beliau itu sudah ketemu, ya Allah, iki ngadepi musuh, jumlahnya puluhan ribu, besar-besar, terus saya melawan sendirian, caranya gimana? Ya tetap punya kecerdasan, punya logika. Maka beliau menghitung, nah terus gimana saya ngelawannya? Makanya punya pikiran, beliau itu, ya sudah, saya akan langsung menyerang ke jantungnya saja. Karena dia ini, saya tugasnya adalah mengesahkan mereka, mentauhidkan mereka, ya sudah, saya akan menghancurkan, ya sudah, patung-patung berhala-berhala itu, saya hancurkan saja, gitu. Perhitungan beliau. Nah kalau kemudian tidak ada cara lain, ya ikut tok sudah. Nah nanti kalau ketangkep, ya sudah lah, ditangkep ya wis, mau bebas. Kalau nanti mati gimana? Ya sudah, wong diutus sama Allah, wis bebas, tambah enak. Ini bebas, beliau bebas, tidak punya beban apapun kecuali Allah. Makanya jenengan juga sama. Ojo kok kemudian wis los gak rewel wis, kalau corona-coronaan, mau kena corona temenan, acur. Melitung harus mikir. Makanya physical distancing harus dipikir. Gaya masker pikir. Bagaimana saya kok kemudian berusaha sebaik mungkin menjaga, pikir. Kenapa protokol kesehatan itu bagian logika agar kita menghindari, agar kemudian bahasa bahasa terjemahnya sedia payung sebelum hujan, antisipasi. Tapi kok kemudian sudah menjaga physical distancing, memakai masker, sudah menjaga kebersihan, kok si kena, ya wes, sudah begitu. Itu model rapi begitu sudah, saya tidak punya beban sudah. Yang penting saya berusaha begitu. Itu Nabi begitu, Rasul begitu, Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Muhammad ngajarkan begitu. Makanya kalau urusan tawakal, Kanjeng Nabi pesen. Ya, ada sahabat bawa onta, bawa kuda, langsung dijarno. Ontamu itu kok kamu biarkan? Sudah ya Rasul, saya tawakal. Loh, kok tawakal ngawur? Makanya Nabi Muhammad pesan, kalau kamu tawakal bukan begitu caranya. Ekil, semua tawakal. Cek gak ilang, cek gak ucul. Darani untoni talenono, baru sudah kemudian ditaleni, ditawakalkan begitu. Kan ada orang terlalu beban, sebab motori wanyar, masya Allah, sepeda motori anyar, gembok ora trimo mek siji, kunci setir, kunci setang, kunci gembok, kunci rem, kunci garbu, waduh masya medit aja teman-teman. Kan ada begitu, kan jagan-jagan, ya. Masya Allah, nah itu, ya sudah secukupnya. Makanya termasuk kita ngadepi corona gimana, ya sudah, patuhi protokol, sudah baru tawakal, tapi dijaga. Nabi Ibrahim caranya begitu. Kenapa? Manusia bebas itu adalah manusia yang betul-betul tidak punya beban kecuali hanya Allah SWT. Makanya ketika kemudian beliau itu ngejur berhala-berhala begitu, akhirnya kan ketangkep. Sudah, apakah getun menyesal beliau? Enggak, ya sudah ya Allah. Kalau saya mati ya sudah, itu kehendakmu. Wong saya jenengan yang ngutus kok. Makanya ketika kemudian Korun membuat api begitu besarnya untuk menghukum siapa? Nabi Ibrahim. Ya sudah, tawakal ya Allah, ya sudah. Kalau saya mati enggak sudah. Enggak pernah maido nang bersi Allah. Enggak pernah menyalahkan Allah. Loh ya Allah, wis ayo opo ngene iki, enggak ngono. Kadang kan begitu. Orang kan sukanya menyalahkan. Kenapa orang suka menyalahkan orang? Menyalahkan keadaan? Kenapa? Karena dia terlalu dibebani urusan-urusan begini, tak punya kebebasan. Nabi Ibrahim tak ngajarkan begitu. Gitu loh. Apalagi Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad itu uswah lebih baik lagi dari Nabi Ibrahim. Makanya saya ceritakan Nabi Ibrahim saja. Ya sudah ya Allah, mati ya sudah. Ternyata begitu dilemparkan ke dalam api, tidak apa-apa. Ya Allah, mati mesin ya Allah. Lagi kan mati ini. Kenapa kan dimasukkan api? Di mana ada api tidak membakar? Logika.
Tapi Allah yang kemudian berkehendak, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan, wahai api, sudah, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan menyelamatkan badanmu. Begitu habis, sudah api habis, diajak maringun Nabi Ibrahim metu menceker. Loh, kau percaya kalau aku Nabi? Lihat, nah, masya Allah. Maka dari situ kemudian banyak sekali kaumnya Korun beriman kepada Nabi Ibrahim. Ini akhirnya juga terjadi, diulang lagi ketika zaman Nabi Musa, ya toh? Nabi Musa itu juga sama. Nabi Musa sendirian. Siapa itu Fir'aun? Masya Allah, kalau jenengan tahu sejarahnya Fir'aun itu, peradaban tinggi zaman segitu. Hebat, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, sampai punya kekuatan. Gimana? Bikin piramid itu loh, orang zaman modern itu gedek-gedek. Kok bisa bikin piramid? Batunya begitu besar-besar, bisa ditumpuk sampai berapa itu? Masya Allah, berapa puluh meter, berapa ratus meter. Orang modern itu mikir, kok bisa? Ya karena hebatnya Fir'aun. Masya Allah. Dan itu Allah perintah Nabi Musa, Musa berangkat, imankan Fir'aun itu. Innahu tagha. Dia itu orang yang luar biasa kurang ajar kepada Allah. Sendirian, ya Allah. Ini enggak tahu protes. Ya wis. Ya Allah, Fir'aun itu orangnya fasih. Cuma begitu toh. Jadi pakai logika. Nabi Musa itu cuma logikanya begini toh. Ya Allah, engkau jadikan lidahku ini kelu. Ngerti kelu ini apa? Pelat. Ya karena beliau waktu kecil kan bisa diasuh oleh Fir'aun itu kan gara-gara itu. Jadi dikanyut di sungai Nil itu, akhirnya ditemu oleh Masyitoh, yang kemudian akhirnya Masyitoh itu tidak punya anak, akhirnya pengen mengasuh. Fir'aun takut, jangan-jangan ini yang menghancurkan kekuasaan saya, maka diperintah oleh juru sihirnya, sudah beri pilihan, kayak ono roti opo wowo, begitu toh. Like golek roti berarti ini akan menghancurkan. Ternyata Allah memberikan ilham kepada bayi Musa tadi itu, ternyata tidak milih apa? Tidak milih roti, tapi milih api. Akhirnya dimakan api itu. Yang itu kemudian mengakibatkan lidahnya Nabi Musa itu akhirnya menjadi pelat itu. Dan itu makanya akhirnya logikanya coba gini, ya Allah, Fir'aun itu orangnya fasih, saya pelat, bagaimana saya bisa menyampaikan? Terus maksud kamu apa? Ya ada yang mediator. Maka akhirnya beliau minta kepada siapa? Seperti itu saja. Dan itu akhirnya Masya Allah, sudah tawakal. Kenapa? Rasul itu tak punya beban, tidak pernah mikir, ya Allah kalau nanti ini gimana, kalau nanti ini kan kita. Makanya kalau kita terlalu banyak mikir, nanti kalau begini, dan itu menjadi beban. Tapi ya lumrah itu. Makanya kalau kita jawab ya lumrah karena kita bukan Rasul gitu. Gitu saja. Itu para hadirin. Apalagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Makanya jangan gampang kok kemudian murati. Akhirnya nabi itu apa? Semuanya adalah karena perilakunya sendiri. Tidak. Boten para hadirin. Ya, sampai urusan nikah. Nabi Muhammad itu tidak pernah. Beliau itu pikiran macam-macam kecuali hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka itulah sumber keberhasilan. Makanya Rasul uswah terbaik. Kalau kita itu tidak ingin hidup ini terlalu banyak beban, tiru para Rasul. Manusia yang bebas, jangan banyak belenggu. Sebab kalau kita terlalu banyak belenggu, Masya Allah, kita kehilangan kebebasan. Dan itu yang akhirnya menjadikan kita berat untuk menuju Allah, kembali kepada Allah. Makanya gak usah niru Nabi, niru wali saja. Waliullah, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, sifatnya wali itu bagaimana? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzan. Sifat utama para waliullah adalah tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Kenapa mereka tidak punya rasa takut dan sedih? Orang takut, orang sedih itu adalah orang yang punya beban.
Jenengan sekarang banyak orang takut corona kan? Beban. Apalagi begitu kena corona, masya Allah, ngersolo wis, ya. Sambat bahasa Jawa nih. Kakean sambat itu kenapa? Ya kan itu tadi beban. Waduh, nyambut gawe susah. Ini sungguh akhirnya begini. Beban, kenapa? Karena dibebani urusan dunia. Tapi yo mikir panjang duwe bojo, duwe anak, beban. Makanya itu. Nabi itu tidak pernah punya anak, punya istri kecuali illa bi'ira jadilah. Makanya saya sampaikan tadi, Nabi Muhammad itu jangan dianggap beliau itu punya istri 9 itu karena beliau, tidak. Lek cara gampang jenengan, umpama dadi Nabi Muhammad kira-kira milih perawan apa milih rondo coba. Wong Nabi kok kan milih perawan. Wong aku Nabi iso milih sembarangan begitu. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Ono perawan Nabi nikahi saya, tidak boleh. Makanya semua kalau pingin ya itu loh. Kalau kamu pingin kawin ya itu loh nikah. Tiba isin dipilih nom pangeran apa? Rondo kabeh. Kadek duwe anak kabeh. Nabi Muhammad itu beliau dawuh fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Saya tuh ingin anak-anak saya itu banyak, anak cucu saya banyak, anak turun saya banyak. Makanya keturunan Nabi Muhammad banyak sekali. Turunan Nabi Muhammad itu kan bukan habaib saja ya, banyak loh. Karena keturunan Hasan itu banyak. Syekh Abdul Qadir itu juga banyak sekali. Ya kan? Banyak sekali. Apalagi apa kalau kemudian beliau itu, padahal ini dari anak satu, cuma Fatimah saja. Beliau punya istri banyak 9 rondo kabeh, duwe anak kabeh, seneng beliau. Karena anak pupon, anak tiri itu kan juga anak ya. Itu keturutan. Dan Nabi Muhammad itu anaknya banyak karena anak enggak semua. Itu para hadirin. Jadi ini makna kenapa kok kemudian Rasul disebut Rasulun, orang yang bebas. Tapi juga arsala yursilu itu bermakna atlaqa yudliqu. Ya. Bahasa Jawa ini kalau dimaknai diculno. Kenapa? Karena begitu. Karena memang Rasul ini punya kebebasan dalam urusan, bukan hanya urusan ta'abbud lillah, tapi juga urusan bagaimana berijtihad. Sehingga jangan dianggap Rasul itu adalah manusia yang sebetulnya apapun berarti seperti robot. Nih, kalau saya tadi nyampaikan, mungkin jenengan akhirnya punya pikiran, berarti apapun yang dilakukan oleh Nabi berarti atas kehendak Allah. Iya. Tapi bukan berarti Nabi Rasul itu seperti robot. Muhammad ngadeko, Muhammad tunggu, enggak. Beliau itu juga punya apa? Kebebasan bukan hanya urusan ta'abbud lillah, tapi juga kebebasan di dalam urusan kemanusiaan. Maka inilah sebabnya kemudian kalau kita memaknai sunnah itu jangan salah. Ya. Karena apapun yang menempel pada diri Rasulullah, segala perilaku, segala ucapan itu pasti datang dari Rasul, pasti disebut sunnah. Tapi jangan kok kemudian segala apapun yang dilakukan Nabi pasti boleh dan wajib, bahkan sunnah juga kemudian dilakukan oleh Nabi, umatnya. Tidak. Nah, ini butuh penjelasan lebih lanjut. Nih, karena makna Rasul tadi bukan hanya sekedar bebas urusannya karena beliau punya beban kepada Allah saja, tapi juga beliau punya ijtihad karena beliau manusia. Sehingga kenapa Allah menjelaskan wama Muhammadun illa rasul, bahwa Muhammad itu tidak ada lain kecuali kapasitasnya sebagai rasul. Tapi sisi lain Rasulullah juga kemudian ditegaskan dalam Al-Quran, ya, innama ana basyarum mislukum. Kalau Rasul, Allah menjelaskan dalam satu ayat bahwa tidak ada kapasitas Muhammad kecuali Rasul, tapi dalam ayat yang lain juga kemudian Rasulullah ditegaskan wa innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini juga manusia. Karena manusia pasti punya ijtihad, punya kebebasan dalam aspek beliau sebagai manusia. Nah, inilah yang kemudian harus kita seimbangkan. Tapi untuk menjelaskan itu nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bisa bertemu kembali dengan ilmu yang manfaat barokah kita bawa dari sini.
Al-Fatihah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.